bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Apakah yang membuat orang sehat itu obat atau semangat? Terserah, saya tidak maksa. Kalau yang membuat orang sehat itu obat, mengapa orang banyak berobat tapi mati? Kalau yang membuat sehat itu dokter spesialis, mengapa makin canggih rumah sakit, makin hebat pelayanan, tapi mati tak bisa ditolak? Kalau begitu, yang membuat orang sehat itu adalah semangat. Yang tidak setuju ya tak apa-apa, saya tidak memaksa. Setelah kita duduk dengan para habaib, membaca maulid, zikir dan doa, sholat berjamaah, makin semangat apa tidak? Kalau begitu, yang bisa mengusir bakteri, yang bisa menghilangkan virus adalah obat atau semangat? Semangat dengan tetap makan obat. Makanya sampai sekarang obatnya tidak ada. Carilah dokter kalau ada yang mengatakan ada obatnya. Belum ada. Makanya kalau ada orang yang didiagnosa dengan rapid dan swab ternyata positif, dia cuman dikasih makan vitamin, tidur full, makan enak, nanti sembuh sendiri. Betul atau tidak? Betul. Obatnya belum ada. Oleh sebab itu, di dalam tubuh kita ini ada tentara. Kalau musuh datang, tentara ini langsung menembak dan menyerang. Musuh itu mati. Nama musuhnya COVID. Nama tentaranya imun. Kalau tidurnya lelap, kalau makannya enak, kalau semangatnya kuat, imunnya kuat, COVID-nya mati. Tapi kalau tidurnya kurang, semangatnya turun, makannya kurang, badannya lemah, COVID-nya menang, imunnya kalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Simple dan sederhana. Yang percaya, yang tak percaya ya nggak apa-apa. Saya tidak pernah paksa orang untuk percaya saya, tapi alhamdulillah sampai sekarang percaya. Yang tidak percaya haters. Al-habaib al-afadil, orang-orang yang kita cintai karena mereka zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama al-ajilla, nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Jama'ana Allahu ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dengan para habaib, dengan orang yang paling kami cinta, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari mulai sholat maghrib, ikut baca maulid, zikir, doa, ikut isya, habis itu zikir, baca doa, jumpa dengan jamaah, ibarat cas baterai ini sekarang sudah full. Bahkan bukan cuma baterai full, lengkap dengan power bank. Semangat. Jamaahnya semangat apa tidak? Mantap. Jadi kita ada punya jamaah, dia dokter. Kata dia begini, Ustaz Somad, banyak pasien saya itu sebelum saya kasih obat sudah sehat dulu. Dia ngomong dokter ini, cuman nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik. Kenapa pasien Pak Dokter bisa sehat duluan sebelum Bapak kasih obat? Karena begitu dia datang, saya ajak ngobrol. Apa kabar Bapak? Gimana keadaan keluarga? Gimana keadaan kerja? Sebelum saya tuliskan resepnya, dia sudah sehat duluan. Disitulah saya tahu Pak Ustadz Somad, bahwa ternyata yang membuat orang sehat itu bukan obat, tapi semangat. Jadi sebetulnya selama ini dia datang, yang sakit itu adalah rohnya,
jiwanya. Dia tidak tahu mau cerita ke siapa, cerita ke teman di sebelah ini sibuk dengan game online. Mau ngobrol dengan orang sebelah sibuk dengan Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Betul apa tidak? Akhirnya dia bicara sendiri dengan handphonenya. Si handphone ini tidak bisa diajak bicara, paket habis. Akhirnya dia error. Dia pergi ke dokter, dokter pun tidak peduli dengan dia. Menatap wajahnya pun tak mau. Menuliskan resep, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini dimakan pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Mendengar resep itu bertambah penyakitnya. Ketemu dia dengan Pak Dokter yang bicara dengan saya tadi, maka Pak Dokter menyimpulkan pasien ini sudah sehat sebelum saya kasih obat. Pak Dokter, saya tak paham ilmu kedokteran. Jadi kalau begitu orang itu sehat berapa persen karena obat, berapa persen karena semangat? Apa kata Pak Dokter jamaah kita yang rajin, yang sholat, yang rumah sakitnya besar, yang pasiennya banyak ini? Apa kata beliau bicara ke saya? Orang itu sehat karena obat 20%, 80%-nya karena semangat. Oleh sebab itu maka saya tidak mau ngarang, saya tidak mau ngobrol tanpa referensi. Karena kalau saya bicara tentang ilmu medis kedokteran, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Contoh lain, mertuanya dokter umum, mantunya dokter spesialis. Mana yang lebih hebat, dokter umum atau dokter spesialis? Dokter spesialis lebih hebat. Spesialis fokus jantung, panu tidak bisa, hanya jantung saja. Tapi kemudian ketika sang mertua sakit, digantikan oleh menantunya yang dokter spesialis, pasien tidak ada yang mau berobat. Kisah nyata, true story. Mertuanya dokter umum, biasa saja ilmunya. Menantunya dokter spesialis. Ketika mertuanya sakit, pasiennya melihat, mana Pak dokter yang biasa? Nggak ada Bu, nggak ada Pak, karena sekarang beliau sedang sakit, digantikan menantunya. Nggak mau, kami maunya dokter yang biasa itu. Jadi kalau begitu yang dilihatnya itu apanya? Karena ketika dia berobat dengan yang dokter biasa, dia diajak bicara, diajak ngobrol, diajak sholawat, diajak baca Fatihah, didoakan. Maka sesungguhnya yang membangkitkan kesehatan itu adalah semangat. Tapi kita tetap pergi ke dokter. Jangan gara-gara ini nanti ketika ada yang sakit kepala, semangat, jangan makan obat. Bukan gitu maksudnya. Jangan Tuhan kita ditambah rukun imannya jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa bidokter spesialis. Saya tetap ke rumah sakit. Sebelum berangkat ke Pontianak, tidak akan mungkin saya bisa naik pesawat kalau tidak ada rapid test. Sebetulnya di balik cerita itu saya mau ngasih tahu bahwa saya bebas corona. Itu sebenarnya yang ragu-ragu. Saya tetap pakai masker. Kenapa di dagu maskernya Pak Ustadz? Kalau dipakai di mulut, suara saya tetap pakai masker. Sebelum di sini tadi tangan saya diperiksa, turun tadi tangan Ustadz Somad, kasih 36, masuk. Siram hand sanitizer, itu ikhtiar. Itu menunjukkan kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Itu beda kita dengan ahlul bid'ah wal dhalalah. Namanya Jabariyah. Jabariyah nggak mau berobat, Jabariyah nggak ada ikhtiar. Sedangkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita tetap beriman kepada takdir, tapi ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita ini ahlus sunnah. Ini sekarang masyarakat ini terbagi dua. Yang satu menjadi Jabariyah. Bapak nggak berobat, terserah pada Allah aja.
Nanti kalau ada suami ibu begitu, bapak nggak berobat, terserah Allah aja. Ibu nggak usah masak. Nanti pas siang dia nanya, apa makan kita? Terserah Allah aja. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Tapi jangan bertuhan kepada ikhtiar. Karena kalau kita bertuhan kepada ikhtiar, rusak akidah kita. Kita diajarkan la ilaha illallah. 3 kali tadi Habib Fahmi mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum maqsud, la ilaha illallah hayyum baq. Apa maknanya? Bahwa keyakinan kita tidak akan berubah, la ilaha illallah. Inilah tujuan kita berkumpul malam ini, membangkitkan semangat kita. Kalau sudah semangat bangkit, jantungnya kuat, otaknya sehat, semangatnya tetap kokoh, maka tentara-tentara imun di dalam badan ini pun menjadi kuat insya Allah. Covid-nya pun pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang semuanya. Saya mengalami sendiri. Waktu awal-awal berita corona itu, saya batalkan semua ceramah, saya melockdown diri. Negara takut lockdown, saya tak takut. Saya batalkan semua ceramah, saya di rumah saja, makan tidur, demam 2 minggu. Demam, leher sakit, panas dingin, menggigil, tamu nggak boleh datang. Saya sendirian di rumah, makan enak, tidur enak, tak ada ceramah. Setelah itu saya buka jadwal ceramah online pakai daring, webinar. Habis subuh sekali, duha sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, 6 kali 1 hari. Sehat. Di situ saya paham, sesungguhnya semangat bertemu jamaah, semangat beramal soleh, semangat berzikir berdoa, semangat membaca maulid, itulah diantara yang membuat imun kita itu menjadi kuat. Betul? Ya nggak percaya terserah, silakan aja kena covid. Oleh sebab itu kalau ada majelis maulid yang bisa ikut hadir seperti kita malam ini, kita tetap social distancing, berjarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, minum kopi, insya Allah covid cabut. Oleh sebab itu maka jangan takut, jangan cemas, karena kecemasan yang berlebihan itulah yang membuat jantung kita lemah. Takut, cemas, ngeri, asam lambung naik, diabetes kumat, jantung koroner meledak. Yang turun cuma asam urat, turun ke kaki. Oleh sebab itu saya lihat para habaib semuanya sehat walafiat. Kenapa? Karena mereka sudah menghabiskan ketakutan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, huttat anhu asyra sayyi'at, wa rufi'at lahu asyra darajat. Orang menyebutnya katanya energi positif. Kalau kita bertemu dengan orang, bangkit energi positif, bangkit semangat, bangkit spiritual, bangkit, itu bahasa-bahasa mereka saja. Aura lah katanya, energi positif lah katanya, gelombang elektromagnetik lah katanya, tak apa-apa kata dia. Kadang orang sekarang ini ngomong makin tak dipahami orang, makin suka dia. Kita dalam rangka membangkitkan energi positif, aura kita elektromagnetik. Apa nih Pak? Entah. Disewa hotel, dimatikan lampu, dihidupkan
audiovisual ditampilkan, datanglah para presentator, moderator, motivator dari Jakarta. Semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, loyo. Nggak bisa, karena semangat ini bukan dari luar, semangat ini mesti dari dalam. Kenapa kita bersemangat? Karena kita mengaitkan diri kita, mengkonekkan diri kita dengan yang paling bersemangat. Allah turunkan semangat kepada dia, dari dia baru menebar ke kita semua. Itulah semangat yang paling tinggi, langsung ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kalau bukan karena dia, tidak akan diciptakan alam semesta. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan kolam. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan lauh mahfuz. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan Abdus Somad. Maka begitu kita konekkan dengan dia, maka bangkitlah semangat kita. Saya tausiah di Bandung, Stadion Bandung Lautan Api, full jamaah. Kata mereka 100.000. Saya tak percaya, tapi karena mereka bilang 100.000, saya iya aja. Begitu sedang berada di mobil, datang hujan lebat yang katanya nanti Ustadz Somad akan masuk ke dalam. Mulai dari suara handphone, HT sudah ngasih tahu, nampaknya acara akan bubar, hujan lebat, lampu akan mati, selesai. Di mana tempat Ustadz bergantung waktu itu di dalam mobil? Cuman satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak ada tempat lain. Mau bergantung kemana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. 10 menit lagi, 10 menit lagi lampu akan mati. 10 menit lagi semua jaringan internet sudah mati. 10 menit lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tiba-tiba masuk ke dalam, Ustaz, semuanya hidup. Ustaz silakan turun. Tidak ada tempat bergantung kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz syirik ini, Ustaz kenapa minta sama Nabi Muhammad? Kenapa tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sedangkan Nabi Adam saja minta kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, orang yang tidak mengerti bagaimana ceritanya Adam bisa berdoa kepada Allah padahal Muhammad SAW belum lahir lagi di kota Makkah Al-Mukarramah. Kenapa ceritanya begini? Ente nggak baca buku, kebanyakan baca komik. Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah dari tanah. Fanafaqtu fihi min ruhi, kutiupkan roh ke dalam tanah itu. Ketika kutiupkan roh ke dalam tanah itu, rafa'tu ra'si, kata Adam, kuangkat kepalaku. Ketika kuangkat kepalaku, kulihat di tiang aras tertulis Muhammad Rasulullah. Lalu aku berkata, tidak mungkin ada nama bersanding dengan namamu. Kalau bukan dia makhluk yang khusus dan spesial, maka kusebut nama dia. Ampunkan dosaku ya Allah berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibahas panjang lebar oleh Sayyidi Al-Habib Muhammad ibni Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan beberapa hadis yang semakna, seirama dengan hadis ini. Artinya apa? Hadis ini didukung oleh syawahid wa mutaba'at. Ibnu Taimiyah menyebutkannya dalam Majmu' Fatawa. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang ragu bahwa Nabi Adam berdoa kepada Allah melalui nama Muhammad sallallahu alaihi, itulah yang tadi dari sebelum sholat maghrib sampai setelah maghrib sampai setelah isya yang kita sebut bolak-balik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaik atqal atqiya, assalamu alaik
azkal azkiya. Azkal azkiya, orang yang paling takut kepada Allah. Azkal azkiya, yang paling suci di antara makhluk yang paling suci. Tidak akan masuk surga kalau tidak menyebut namanya. Betul? La ilaha illallah. Bisa masuk surga? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya tadi begitu sampai naik bot, Ustadz Hendri nanya sama Habib Abdurrahman, Habib, ya ini masjidnya Habib? Bukan, masjidnya di belakang, kata Habib. Ini madrasah. Sampai dalam masjid, saya tengok masjid, nampaknya kalau gini kultum aja lah 5 menit. Jamaah membludak di luar. Lalu kenapa Ustaz Somad bisa bersemangat berapi-api sekarang ini? Allah mau menunjukkan, Abdul Somad, tadi waktu kau masuk kemari, itu kan yang terlintas di hatimu, bahwa kau tak semangat karena masjid ini kecil, bahwa kau tak semangat karena jamaah ini tak banyak. Buktinya ku kasih kau semangat, bangkit juga semangat engkau kan? Tidak ada yang membangkitkan semangat kecuali mendekatkan, mengkonekkan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Langsung Nabi Muhammad menjawab dari kota Madinah, wa alaikassalam ya Abdus Somad wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang membuat kita semangat di waktu pagi. Jadi kalau kehilangan semangat, wahai saudara-saudaraku yang sudah divonis kena COVID, yang sekarang sedang berada di karantina mandiri di rumah atau di karantina di rumah sakit, kalian tidak akan bangkit semangat dengan vitamin. Kalian makan sama bungkus-bungkusnya, nggak akan bangkit semangat. Nggak akan bangkit semangat karena minum apapun. Yang membangkitkan semangat kalian memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Percaya kalian, alhamdulillah. Tak percaya kalian, tengok, tak akan berubah kalian jadi negatif, positif sampai mati. Tidak ada yang membangkitkan semangat. Perjalanan hidup Abdul Somad di tengah dikelilingi musuh, macam-macam orang mengusir, membenci, menyantet, macam-macam niat buruk orang, dicabutnya pisau dalam ruangan kecil, hanya 20 orang saja di negeri yang tak Islam. Mana Abdul Somad? Biar kami bunuh Abdul Somad. Keliling mereka sudah di luar, videonya viral ada di YouTube. Mana Abdul Somad? Apa yang saya lakukan di dalam itu? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat. Kecil mereka itu nampak. Setelah saya pulang ditonton orang kampung halaman, tak ada ustaz takut sedikit pun, tak ada ustaz cemas sedikit pun. Tidak. Apa yang membuat ustaz takut? Aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Mereka tegak berotot besar. Negeri itu bukan negeri Melayu, negeri itu bukan negeri Islam. Mereka mencabutkan tongkatnya, pisau di dalamnya. Mana Abdul Somad itu? Mana NKRI itu? Mana di anti Pancasila itu? Kata mereka, sedikit pun tak ada rasa takut. Siapa yang menghilangkan rasa takut itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau Ustadz berdoa, Ustadz pejamkan mata, apa yang Ustadz bayangkan? Saya sedang membayangkan saya sedang duduk di samping raudhah makam Rasulullah SAW. Saya kalau pergi umrah, saya duduk di dalam taman raudhah, tepat pas di samping kepala Rasulullah SAW. Maka setiap saya berdoa, saya ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, atawassalu bika
Aku memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada engkau ya Rasulullah. Aku tak layak menghadap Allah, dosaku banyak, aku hina, mataku penuh dengan dosa, aku pelaku maksiat. Tapi aku yakin dan percaya, karena melalui namamu kusebut, pasti Allah akan memperhatikan aku. Oleh sebab itu, maka yang pertama ingin saya sampaikan, poin pertama malam ini adalah bangkitkan semangat hidup. Kita memang sekarang sedang sulit. Jangankan ekonomi rumah tangga, ekonomi bisnismen, politikus, negara saja mengalami resesi sekarang. Saya ketemu dengan kepala dinas pendapatan daerah kabupaten kota ini, Pak Ustadz, selama ini pajak hotelnya 4 miliar, 3 miliar, 2 miliar. Tapi sejak Covid ini orang tidak mau menginap di hotel, tidak datang. Apa yang terjadi? Pajak bulan ini hanya 125 juta, Pak Ustadz. Mau minum kopi pun di airport sekarang susah, tutup. Banyak orang sekarang mati sebelum mati. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa, dia udah mati duluan. Semangatnya hilang. Kalau sudah semangat hilang, maka dia down. Kalau dia down, maka dia lemah. Kalau dia lemah, imunnya jatuh. Kalau imunnya jatuh, Covid kuat. Kalau Covid kuat, dia akan mati. Dia akan dibungkus plastik. Oleh sebab itu, menguatkan ini tidak lain, tidak bukan perbanyak sholawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Coba setelah itu apa yang dikatakan? Tawassalna bi bismillah. Bertawassul pertama dengan nama Allah, bi bismillah. Setelah itu dengan siapa? Wabil hadi Rasulillah. Pertama dengan nama Allah, yang kedua dengan Muhammad SAW, yang ketiga wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Inilah yang dibid'ahkan, disyirikkan orang sekarang. Kenapa minta kepada Nabi Muhammad? Nabi itu kan sudah meninggal, Nabi itu kan sudah tidak ada. Nabi tidak sama dengan engkau, bodoh. Bedanya sahabat Nabi dulu nanya, inna salatakum ma'rudatun alaika, innama salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Pontianak akan dibawa ke kuburku. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Dia punya kehidupan khusus di alam barzah. Setiap kamu yang mengucapkan salam kepada dia, dia menjawab. Makanya Abdullah bin Umar, kalau dia pulang dari musafir, datang dia ke kota Madinah, dia tidak pulang ke rumah dulu, dia datang dulu ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang tidak dipahami orang, tapi kita merasakan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun azab Allah selama Muhammad ada bersama kamu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tidak akan turun dia. Abu Somad ngomong. Itu buktinya tetangga saya tiap pagi petang malam maulid selawat mati juga, ajalnya udah sampai. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bersama kamu ada Rasulullah. Mana mungkin ada Rasul bersama kita? Almar'u ma'aman
orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Nun yang jauh di sana, tapi dia tetap berada bersama dengan kita. Saya yakin dan percaya kita selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, salah satu yang pengikat kita adalah salawat. Ini poin yang pertama. Berapa poin yang mau Ustaz sampaikan malam ini? Ya, melihat semangat jamaah. Kalau jamaah semangat, saya semangat. Poin yang kedua, Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali. Untuk membedakan Ali kakek dengan Ali cucu, Ali Zainal Abidin. Karena keningnya 1000 kali sujud ke lantai setiap hari, disebut orang banyak sujud, namanya As-Sajjad, tempat sujud sajadah. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali punya anak namanya Sayyidina Muhammad Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak namanya Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad bin Isa bergerak Al-Muhajir karena dia pindah radhiyallahu an, pindah dia ke Hadramaut Tarim Yaman. Lalu dari Sayyidina Isa, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah lahir lebih 70 marga. As-Saqaf, Al-Haddad, As-Shihab, Al-Jifri, Barakbah, lebih 70 marga. Salah satunya adalah Al-Qadri. Orang Yaman, orang daerah menyebut qaf itu G, maka disebut As-Saqaf, As-Segab, Al-Qadri, Al-Gadri. Lalu kemudian salah satu dari keturunan Al-Qadri ini bernama Sayyidi Al-Habib Husain Al-Qadri, menjadi mufti di kerajaan di Pulau Kalimantan, nama kerajaannya Mempawah. Raja tahu bahwa dia tak paham agama, masalah kerajaan tata negara dia hebat, tapi agama dia tak mengerti. Dipercayakannya kepada Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri. Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri punya anak namanya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Datang ke Pontianak, pendiri kota Pontianak, pendiri Masjid Jami Pontianak, pendiri kerajaan Kesultanan Islam Melayu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari cucu cicit anak dari Sayyidi Al-Habib As-Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri adalah Sayyidi Al-Habib Muhammad, Sultan Muhammad. Lalu kemudian salah satu dari Sultan Muhammad punya anak perempuan dari anak perempuan Sultan Muhammad, itulah dia Sayyidatuna Syarifah Hafsah, yang malam ini kita peringati haulnya yang ke-7. Syarifah Hafsah punya anak, namanya anak laki-lakinya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman yang pakai baju hijau. Jelas? Bisa diulang dari awal? Bisa, tinggal putar aja YouTube-nya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jadi supaya nanti orang tahu ini acaranya apa. Acara haul. Haul itu apa? Hala yahulu haulan, setahun. Makanya bayar zakat itu baru wajib setelah 1 haul. Apa mana haul? Setelah Syarifah Hafsah meninggal, anak cucunya mengingat orang tua. Yang sudah meninggal nggak boleh dikenang-kenang. Jangan lagi diingat-ingat yang sudah mati, biar saja mati. Itu yang kalian buat di Riyadh itu kemarin, Usbuh Muhammad bin Abdul Wahab, seminggu mengenang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kok boleh?
Mengenang Muhammad bin Abdul Wahab seminggu kok boleh? Menang ulama sekali kok nggak boleh? Oh, kalau seminar boleh, kalau maulid nggak boleh, kalau haul nggak boleh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Marhaba Habib. Barakallahu fiik. Habib Hasan. Marhaba. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk mengenang orang tua. Jangan sampai orang tua sudah meninggal dunia, rumputnya, lalangnya setinggi tegak, karena tak ada pernah dikunjungi ziarah. Tanahnya dibagi-bagi, emasnya dibagi-bagi, surat tanahnya dibawa ke akte notaris berganti nama, STNK BPKB gelangnya dijual, tapi dia tidak pernah dikenal. Begini cara Habib Abdurrahman Al-Ghadri ingin mengajarkan kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, makmu sudah meninggalkan tahun lalu, sudahkah kau buat maulid? Cuman Habib cara negurnya lembut. Sudahkah kau buat haul? Tidak ada beliau sekalipun. Tapi tadi waktu saya ziarah ke Syarifah Hafsah, dalam hati saya, kena saya sekali. Memang di kampung saya suruh mereka kenduri, saya kirim duit, saya transfer, saya bilang ke sepupu saya, pas hari kematian orang tua, kumpulkan anak yatim fakir miskin buat kenduri haul setahun. Tapi tidak saya buat tablik akbar ceramah. Tapi sore tadi memang betul-betul mengena ke tangkai jantung saya. Ini Habib Abdurrahman sedang menegur saya. Abdul Somad, emakku hadir kau haulnya, emak kau sendiri tak ada kau buat. InsyaAllah tahun depan saya buat. Begitu zuriat Rasul itu kalau menegur, dia tidak langsung, tapi dibuatnya lewat ceramah, lewat tausiah. Apa yang sudah kita lakukan untuk ibu kita? Andai kau gendong dia dari tepi sungai Kapuas sampai ke tepi sungai Nil, lalu kau bawa dia ke Makkah, kau kelilingkan tawaf, sa'i dan umrah, kau bawa ke padang Arafah melontar jumrah ula wusta aqabah, lalu kau bawa sampai tawaf wada, kembali lagi ke tanah kelahiranmu, dapatkah menebus sekali tebusan saat dia menangis melahirkanmu, meneteskan darah? Tak bisa. Oleh sebab itu kalau dia masih hidup, pulang dari acara haul malam ini, bukti kita masih sayang, belikan makanan yang dia suka. Besok pagi belikan kain kesukaannya, cium tangannya, peluk badannya. Kalau besok pagi kau masih hidup, kalau sudah meninggal dia, maka kau sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, makku meninggal, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Sa'ad bertanya, apa kata Rasulullah SAW? Saqyul ma, yang paling afdal memberikan air minum. Lalu kemudian saqyul ma, kata Nabi, berikan air minum. Lalu Sa'ad pun segera menggali sumur. Sekarang yang orang tuanya sudah meninggal, silakan cari pondok pesantren yang santrinya 1000, WC-nya 2. Cari pondok pesantren yang airnya berkerak, rasakan sensasi wudhu dengan teh botol. Buatkan sumur bor, niatkan untuk almarhumah, mengalir pahalanya ke makam almarhumah. Itu pun belum tentu dapat menebus sekali pekikan teriakannya saat melahirkan engkau ke dunia. Kau pikir lahirmu macam mana sekarang? Anak sekarang enak aja lahir, bersin lahir. Anak zaman dulu. Malam ini Habib Abdurrahman Al-Ghadri sedang menegur kita semua. Dia tidak ceramah, saya yang disuruhnya ceramah. Apa yang sudah kau lakukan untuk orang tuamu? Apa yang sudah kau buat untuk ibumu? Man ahaqqun nas bi husni suhbati ya Rasulullah? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, thumma man? Ummuka, thumma man?
katakan, ummuka, aku ingin perang jihad fisabilillah. Kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qarsi, seperti cubitan di tangan saja tak sakit. Kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan azab kubur. Kalau aku mati fisabilillah, aku tidak merasakan hisab, aku langsung masuk ke dalam surga. Alaka min ummin, makmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat surga di sana. Yang masih hidup ibumu, pulang dari sini, kau basuh tapak kakinya, kau senangkan hatinya, kau buat dia bahagia. Apa yang paling kau suka, beri kepada dia. Apa yang paling kau cinta, kasih kepada dia. Di saat lapang dadanya, di saat tenang hatinya, disitulah rahmat dari pintu langit akan turun. Tapi ketika dia menangis karena kata-katamu, ketika dia susah hati karena perbuatanmu, berenang kau dalam penderitaan sampai mati. Rumahmu boleh besar, hartamu boleh banyak, mobilmu boleh mahal, tapi tak akan kau cium kebahagiaan. Buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Bahagiakan ibumu, bahagiakan ibumu, bahagiakan ibumu. Adik-adik mahasiswa mahasiswi, jangan sampai kalian menyusahkan. Kalau belum sanggup kalian membahagiakan mereka, jangan susahkan dengan perbuatan. Bukannya pulang membawa transkrip nilai IP 4, bukannya pulang dengan prestasi menyelesaikan S1 3 tahun setengah, malah pulang berbadan 2. Mohon maaf. Oleh sebab itu bahagiakan dia. Jangan sampai namamu di teleponnya berubah. Ketika kau miss call dia di rumah, nampak namamu di handphonenya tertulis si tukang buat masalah, Abul Masyakil. Bahagiakan dia. Habib Abdurrahman sedang mengingatkan kita tentang ibu malam ini. Haul, itu makna haul. Dikenang dia walaupun sudah meninggal dunia. Apakah sampai bacaan zikir tadi? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah sampai bacaan Al-Fatihah Abdul Samad di atas makam Syarifah Hafsah Al-Ghadri tadi? Dijawab oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, ketika membahas tentang hadis pelepah korma yang dibelah fasaqahu nisfain, ditusukkan ke makam. Lalu kemudian sahabat bertanya, kenapa kau tancapkan pelepah korma itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Selama pelepah korma ini basah, maka turun rahmat kepada yang ada di dalam kubur itu. Dikomentari oleh Imam Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Apa kata beliau? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa? Man halala sab'ina marratan summa ahda sawabahu lil mayyit yantafi'u bihi. Siapa yang bertahlil 70 kali, dihadiahkannya pahalanya ke mayat, maka mayat itu mendapatkan manfaatnya. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Sudah 2 kali Ustaz kutip Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena yang mengaku ikut Ibnu Taimiyah nilai banyak mengatakan tak sampai. Imam Menti aja bilang sampai. Kenapa ente yang baru kopral bilang nggak sampai? Oleh sebab itu maka membaca ini tidak ada ikhtilaf di antara kalangan para ulama. Tapi yang sampai itu hanya sedekah. Yang sampai itu kan sedekah, sedekah air, sedekah beras, sedekah makanan. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibacakan oleh Habib Fahmi, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai dicintai Rahman Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi? Likulli sulama minkum sadaqah.
Setiap tulang-tulang sendimu adalah sedekah. Likulli tasbihatin sedekah, likulli tahmidatin sedekah, likulli tahlilatin sedekah. Subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, Allahu akbar itu sedekah. Sedekah bukan hanya makanan. Yang kaya-kaya bersedekah makanan, yang tak sanggup bersedekah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sedekah juga. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan yang kaya pun tahlil juga. Kau kenapa tak pernah sedekah beras? Likulli tahlilatin sedekah. Sumbatkan nasi bungkus di mulutnya. Allah itu adil. Kalau kau kaya buatkan sumur bor. Kalau kau lebih kaya buatkan WC. Kalau kau lebih kaya bangunkan masjid. Kalau kau tak kaya kirim tahlil. Kalau kau tak kaya kirim salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pesan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha, kalau kau lewat di makam baki, jangan lewat saja, ucapkan salam. Masuk akalkah mengucapkan salam ke batu nisan? Batu benda mati, kenapa diucapkan salam? Karena mereka tidak mati, mereka hanya keluar dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah ke alam akhirat. Kita sebenarnya hidup, hanya saja hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Abdul Somad sampai malam ini belum tahu. Malam kemarin tidak berhenti membaca surat Yasin. Setiap malam. Sampai malam kemarin. Malam ini kalau masih hidup baca. Kalau tak hidup siap-siap besok tolong kuburkan. Tapi jangan protokol Covid. Setiap selesai baca Yasin, Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu min surati Yasin ilal marhum ilal marhumah. Tiap malam, setiap malam. Jadi kalau ada satu malam tidak, waktu itu naik pesawat dari Cengkareng, saya sangka nanti sampainya ke Makassar itu saya prediksi jam 4. Salah saya nengok jam waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat ini. Rupanya sampai di Makassar sudah azan subuh. Itu baru saya baca Yasinnya sesudah sholat subuh. Kalau sebelum itu tiap malam sebelum sholat subuh saya baca Yasin. Besok itu baca Yasin. Yang tak sanggup baca Yasin, baca Al-Fatihah. Ilal marhum ilal marhumah Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, sungai dekat. Tak ada guna kau hidup, terjunnya ke dalam. Sudah disusukannya kau 2 tahun. Berapa kali dia tak makan gara-gara membayarkan uang sekolahmu. Berapa kali dia tak jadi beli baju hari raya gara-gara kau supaya bisa beli baju baru. Berapa kali dia diusir dari majelis orang ramai gara-gara tangismu. Di bawahnya kau akad nikah, orang dalam majelis mulia, aku terima akad nikah, menangis, diusir orang lain. Tak ada dicampaknya ke sampah. Mulia engkau karena dia. Tapi sekarang dia kau buat seperti pengemis di rumahmu. Kau buat dia seperti budak pembantu. Kau jadikan dia TPA tempat penitipan anak. Kau juga akan merasakan yang sama 20-30 tahun akan datang. Apa yang kau lakukan pada dia akan dilakukan anakmu juga terhadap. Ustaz nakut-nakuti, tengok aja nanti. Malam ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengenang orang tua. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyraku billah, syirik mempersekutukan Allah. Insya Allah Pontianak sudah bebas dari syirik sejak tahun 1771. Sebelum itu lagi, tapi 1771 puncaknya. Ingat itu, 1771 berdirinya masjid, berdirinya Kesultanan Al-Qadriyah. Tak ada lagi syirik, semuanya la ilaha illallah. Tapi yang nomor 2 nih, uququl walidain. Na'udzubillah, durhaka pada orang tua.
Jadi yang sanggup buat haul, buat haul. Yang tak sanggup buat haul, lingkari saja kalendernya dia meninggal tepat pada hari itu, atau bergeser 2-3 hari, atau berapa, yang penting diingat anak, cucu, menantu, cucu bawa baca Quran, berzikir. Ini Panjat Pinang bukan main semangatnya lagi. Orang tua meninggal tak ada dikenang. Perkenalkan, saya ketua Panjat Pinang antar RW. Iurannya terus la ilaha illallah. Memangnya kau mati nanti bawa Panjat Pinang? Oleh sebab itu haul ini penting, karena dia adalah nasihat. Anak-anak yang malam ini memperhatikan ini semua nasihat-nasihat kebaikan, insyaallah. Amin. Poin yang pertama, bangkitkan semangat dengan selawat. Poin yang kedua, ingat orang tua dengan haul. Poin yang ketiga adalah Abdul Somad datang bersilaturahim kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menjadi imam makmumnya Habib sampai malam. Maju Ustaz Abdul Somad? Enggak. Datuk kami, kakek kami, ayah kami, emak kami mengajarkan kami tak boleh maju ke depan. Dari kecil dulu. Nanti kalau umur kau panjang, ada orang namanya Saripah. Kalau laki-laki namanya Sayyid. Kalau kau jalan di muka, nanti punggung kau berbisul. Dia tak pakai hadis, nasihat orang kampung, tapi masuk ke hati sampai hari. Banyak orang ceramah pakai hadis, orang tak ingat. Dia pendek aja. Jangan kau berjalan di muka dia, nanti punggung kau berbisul. Sampai hari ini kan. Begitu kami diajarkan memuliakan zuriat Rasulullah SAW. Kalau saya maju jadi imam, sholat saya belum tentu diterima. Mungkin saya riak, mungkin saya sum'ah, mungkin saya kurang ikhlas. Tapi bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW pasti. Sholatmu belum tentu diterima Abdul Somad, tapi bahwa mengalir darah Nabi dalam badan mereka pasti. Berbekaslah darah di mulut sahabat. Kemana darah? Kemana kau buang tadi darah bekam itu, kata Rasulullah. Nabi bekam, darahnya disimpan dalam mangkok. Waktu pagi disuruh buang. Datang sahabat itu diminumnya darahnya. Datang dia menghadap Nabi, nampak sedikit. Nabi tanya bukan tak tahu. Nabi cuma mau ngasih tahu kepada yang tak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buang? Ku minum ya Rasulullah. Tersenyum Nabi. Darah yang bercampur dengan darahku tak tersentuh api neraka jahanam. Setetes dua tetes menetes darah Nabi dalam badan mereka. Memang Ustaz Somad tak menetes darah Nabi. Nabi Adam ada. Kita bukan keturunan monyet. An ausila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an ausila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluarga aku sendiri. Yang bicara begitu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dijamin masuk surga. Al-Asra al-Mubasyaruna bil Jannah, 10 orang dijamin masuk surga. Abu Bakar ada di dalam. Nanti ada yang masuk surga melalui babus salah, ada yang masuk surga melalui babul jihad, ada yang masuk surga melalui babus sadaqah, ada yang masuk surga melalui babul rayyan. Tapi ada satu sahabatku yang masuk surga dari mana saja dia mau. Siapa itu ya Rasulullah? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang diabadikan dalam Al-Quran, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan ngeri, innallaha ma'ana. Dia lebih suka menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada dengan kerabatnya sendiri. Ente STJ, status tak jelas. Datang ke Pontianak bukan sekedar tausiah. Datang ke Pontianak adalah menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Januari 2019 saya umrah, ketemu Habib Rizik Syihab. Kata beliau, dukung Fulan. Saya tak ada pikir-pikir. Iya, saya bilang. Tak ada saya tanya kenapa. Apa keuntungan untuk saya? Enggak ada. Dapat duit, sepera haram dapat.
ongkos tiket tanggung sendiri. Terus kalau dipikir-pikir, apa dapat Pak Ustadz dengan ikut pesan zuriat Rasulullah? Alhamdulillah, setelah pertemuan itu pontang-panting jadwal saya batal, dikejar-kejar, tutup pintu, tutup jendela, ganti nomor handphone, nulis terus, siap disertasi, dapat gelar doktor dari Sudan. Habis doktor tanggal 24 Desember 2019, Februarinya diundang Brunei Darussalam, penyerahan visiting profesor dari Rektor University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Makin panjang nama, Datuk Sri Ulama Setia Negara Kaijaga Mangkudilaga Profesor Dr. Abdul Somad LCMA PhD. Sampai sekarang saya belum buat kartu nama, karena kalau saya buat sepanjang amplop. Anak-anak kecil tadi melambaikan tangan, lomba-lomba melepas kami naik bot. Ustaz Samad, Ustaz Samad, Ustaz Samad. Siapa yang menggerakkan hati anak-anak kecil? Bukan tahu dia. Naik pesawat kemarin dari Makassar, pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker hitam, tutup. Begitu sampai dalam pesawat, Ustaz Somad, dia anak kecil. Astagfirullah. Terbuka pula penyamaran. Keindahan adalah ketika kita bisa berjumpa dengan orang, berbagi kebahagiaan. Ustaz Somad mesti datang ini ke acara majelis kami. Ini di majelis ini ada pejabat-pejabat. Justru makin ada pejabat tuh makin payah aku ceramah. Ustaz, nanti kami bawa makan di rumah pejabat. Aku makanku sikit, bukan banyak, paling 2 sendok. Makin di rumah pejabat tuh makin tak bisa aku makan. Saya makan pakai tangan, dia pakai sendok. Oleh sebab itu keindahan kebersamaan justru kalau saya bersama dengan umat, bersama, alhamdulillah tak ada yang kurang sedikit pun. Orang semakin sayang, entah saya aja kegeeran. Tak ada ruginya sedikit pun saya mengikut Maulana Habibana Sayyidina, sahabat guru sekalian. Oleh sebab itu kalau ada orang masih lagi berpikir, bagus pakai pikiran, tapi saya dalam saat-saat tertentu saya ikut saja, saya telan saja bulat-bulat. Sami'na wa ata'na. Mau ikut alhamdulillah, mau tak ikut saya sudah ceritakan apa yang saya alami, bukan ngawang-ngawang, bukan dari buku. Yang saya alami dalam perjalanan hidup saya, tak kurang sedikit pun kemuliaan, kehormatan mengikut zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, ya, kenapa Ustaz cium tangan mereka? Tangan Ustaz kan sama dengan tangan mereka. Karena sahabat Nabi Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kau cium tanganku, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Zaid bin Sabit 20 tahun. Beda 5 tahun lebih tua Zaid. Kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid. Kenapa kau cium tanganku, kata Abdullah bin Abbas. Kata Zaid, karena engkau kerabat bukan keturunan, kerabat. Karena ayah Nabi dengan ayah Abdullah bin Abbas adik-beradik kandung. Hanya karena kerabat. Bagaimana dengan darah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu maka kehormatan, kemuliaan, dipilih tanah Pontianak ini menjadi pusat kerajaan, dipilih tanah Pontianak ini menjadi tempat mereka berlayar, berhenti menebarkan agama Islam. Menjadi orang Pontianak kebanggaan, menjadi orang Pontianak kehormatan, tapi menjadi orang Pontianak juga tanggung jawab yang besar. Mesti mengerti Islam, mesti pandai baca maulid, mesti pandai baca doa. Kalau yang tak pandai maulid, tak pandai baca doa, uruslah surat pindah ke pulau lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang kemari tanggal 3 Desember 2019, sampai lagi kemari 3 Desember 2020. Padahal ini sudah 3 kali mundur.
Habib Abdurrahman Al-Ghadri, saya tidak bisa tanggal sekian, mundur ya Habib. Oke. Saya tak bisa Habib, mundur ya Habib. Oke. 3 kali mundur. Ternyata mundur-mundur itu hanya menepati takdir yang dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki harimau takkan lari ke musang, rezeki musang takkan dimakan harimau. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Masih ada musang di Pontianak? Masih. Yang berbaju ayam? Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, lebih ganas harimau, lebih kuat harimau, lebih perkasa harimau. Tapi rezeki musang tetaplah dimakan musang. Ikan yang paling mahal adalah ikan yang tinggal di laut, karena susah menangkapnya. Ikan di laut itu yang paling mahal lagi adalah ikan yang di dalam laut. Iyalah Pak Ustaz, yang di atas laut ikan asin namanya. Yang di dalam laut ini yang paling mahal adalah di dasar laut. Karena orang perlu menangkapnya tidak bisa pakai jala, tidak bisa pakai jaring, mesti menyelam ke bawah. Dagingnya putih seputih salju, maka disebut ikan itu ikan salju. Saya tak pernah makan ikan salju. Mana bisa termakan kita 1 on ratusan ribu. Sekali suap menetes air mata kita. Tapi tertulis di ikan salju itu, tertulis di ikan salju itu, Abdul Somad. Akhirnya dimasak oleh istri wakil gubernur, disuguhkannya, diundang makan. Dan ketika makan orang-orang hebat ini, siapa yang dipersilakan duluan? Abdul Somad. Silakan Ustaz. Langsunglah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kemarin malam makan ikan salju di rumah Pak Wakil Gubernur. Rasanya sama aja macam ikan lain. Oleh sebab itu maka jangan pernah takut tentang rezeki. Rezekimu itu lebih tahu di mana kau berada daripada engkau tahu di mana alamat rezekimu. Ikan salju itu tahu di mana kau berada Abdul Somad daripada kau tahu di mana sarapan pagimu besok pagi. Bahkan mungkin kau tak sarapan besok pagi. Malaikat maut datang malam ini. Bisa saja. Oleh sebab itu maka jangan terlalu cemas. Tapi jangan pula gara-gara ceramah ini bapak besok tak ada yang pergi kerja. Istrinya nanya, abang tak kerja? Ikan salju kalau memang milik kita, tak akan mungkin lari kepada yang lain. Oh tak bisa, itu makomnya beda. Sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Yang pertama, bangkitkan semangat dengan selawat. Yang kedua, kenang kemuliaan orang tua dengan haul kalau dia sudah meninggal dunia. Yang ketiga, dalam hidup ini kata Nabi, ku tinggalkan pada kalian tak banyak. Taraktu fikum amraini, 2 saja. In tamassaktum bihima, kalau kau pegang yang 2 ini lan tadillu abada, kau tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa itrati ahli baiti, ahli bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Tapi Pak Ustaz beda dengan yang ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim dengan Muwatta Imam Malik. Dalam Muwatta Malik disebutkan kitab Allah wa sunnati. Apakah kontradiktif dengan kitab Allah wa sunnati dengan kitab Allah wa itrati ahli baiti? Tidak. Karena makna berpegang teguh dengan ahli bait keluarga Rasulullah. Kenapa disuruh berpegang teguh dengan keluarga Rasulullah? Kata Imam Nawawi, litamassukihim bisunnah, karena keluarga Rasulullah itu paling kuat berpegang teguh dengan sunnah. Jadi ada sunnah yang tertulis, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Mustadrak Al-Hakim, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Sunan Ad-Darimi. Itu sunnah yang tertulis, sunnah yang nyata, sunnah yang berjalan di atas tanah, sunnah yang hidup adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi
Dari cara mereka pakai sorban, dari cara mereka pakai cincin, dari cara mereka pakai jubah, hidup lagi sunnah itu di Pontianak ini, maka ambillah dengan bersanad langsung. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah ibn Mubarak, orang akan ngomong seenaknya saja. Dari mana sanad ini kau ambil? Aku ambil sanad ini dari Habib Abdurrahman Al-Ghadri. Habib Abdurrahman Al-Ghadri mengambil sanad ini dari mana? Dari Habib Baharun. Habib Baharun Dalwa mengambil sanad ini dari siapa? Dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Sayyid Muhammad mengambil ini dari siapa? Dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi dari siapa? Dari Sayyid Abbas, dengan sanad bersambung sampai kepada Sayyidina Al-Hasan, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil sanad itu tujuannya untuk mengambil barakah. Mengambil sanad itu tujuannya supaya kita berpegang teguh dengan sunnah. Mengambil sanad itu tujuannya supaya tak putus antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau dapat ini? Haddatsani YouTube wa qala Google. Gimana sanadnya ke YouTube? Jadi kalau gitu nggak boleh kami dengar ceramah Ustadz di YouTube. Boleh, selama Ustadznya itu hidup, ada di alam nyata, boleh. Yang tak boleh itu Ustadznya tak ada. Suara-suara yang di internet itu kan banyak yang ada suaranya tapi orangnya tak ada. Anda sedang lewat di Jalan Sudirman, jangan belok kiri, Jalan Buntut. Belok rupanya enggak. Nah itu tak ada itu orangnya, suaranya saja. Oleh sebab itu, beruntung dan bertuahnya masyarakat Pontianak, maka hidupkanlah sunnah belajar talaqi, baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baru saja ulama besar ahli hadis meninggal, namanya Syekh Nuruddin Itr, ulama besar dari Damaskus, Suriah. Meninggal Syekh Nuruddin Itr beberapa hari yang lalu. Bermimpilah salah satu murid Syekh Nuruddin Itr, murid perempuan yang biasa membaca kitab hadis. Apa yang kau lihat? Ra'aitu fil manam, kulihat dalam mimpiku Syekh Nuruddin Itr sedang membaca kutub sittah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, mati menghadap Allah hanya karena rindu Rasulullah ingin mendengar kau membacakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar nggak dia melihat mimpi itu Pak Ustaz? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani li'anna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sungguh dia benar melihat aku, karena setan tak bisa menyerupai aku. Saya kemarin ketemu dengan Nabi Pak Ustaz, rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Yang kau lihat itu adalah drunken master. Karena mereka habaib pasti mengajarkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Disitulah diceritakan dari mulai warna jenggot Nabi, sorban Nabi, tongkat Nabi, sandal Nabi. Ngaji, bukan kesurupan. Oleh sebab itu, la ilaha illallah penting. Tapi di awal la ilaha illallah itu, fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, kalau tak sanggup belajar karena sibuk cari ikan, karena tak sanggup talaki karena sibuk ngurus anak istri, paling tidak minta doa. Hidup ini cuma tiga: mendoakan, minta doa, didoakan. Makanya saya datang kemari niatnya tidak ceramah. Masa saya menceramahi habaib? Saya niatnya minta didoakan. Makanya Habib-Habib mendoakan saya. Banyak pula orang membawakan anak kecilnya minta doakan, saya doakan. Apalah doa Ustaz untuk anak-anak kecil yang banyak dimintakan doa itu? Doa yang dibacakan Nabi untuk Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Lalu kemudian doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kemudian doa Nabi untuk Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Itu tak lebih tak kurang.
Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Minta doa, mendoakan, didoakan. Insya Allah semua yang dalam majelis ini tiga-tiga dapat. Jangan sombong. Ini banyak orang tak mau lagi berdoa. Dari maghrib sampai ke isya, dari isya sampai sekarang, tidak lain tidak bukan semua itu doa. Doa dari para habaib diaminkan oleh jamaah. Yang di luar jangan berkecil hati, karena doa para habaib yang di luar itu pun nanti walaupun di dunia dia tak masuk, di akhirat masuk surga insyaallah. Cuman agak lama sedikit. Begitu jamaah Pontianak ini masuk surga, dipanggil oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Dibukakan pintu surga, mereka pun masuk. Jamaah Pontianak masuk. Salamun alaikum, selamat untuk kalian. Tibtum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuk kalian kekal selamanya. Begitu jamaah Pontianak masuk ke dalam surga, dilihat mereka para habaib sudah siap menunggu Nabi dengan sorban-sorban. Ada satu yang pakai peci di situ. Pas ditengok, Ustaz Somad. Ya, atau Ustaz Somad udah masuk duluan. Itu aminkanlah. Itu doa. Cara saya minta doa begitu. Doa, gak mau saya doakan saya, enggak. Caranya cerita dulu, habis ujung-ujungnya supaya diaminkan. Insyaallah kita semua masuk surga, amin. Itulah 4 poin yang disampaikan Al-Faqir ilallah. Tadi saya mulai jam 7.30, sekarang jam 8.40. Kita sudah bersama 70 menit. 4 poin yang saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Besok subuh kita akan berjumpa di Masjid Jami' Sultan Asy-Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar, kita ambil barokah dari doa Habib. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.